warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Mardiana dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menjelaskan menghadapi pandemi COVID-19 dengan meningkatkan iman dan takwa. Oke, langsung saja saya akan menjelaskannya. Penyebaran COVID-19 semakin meluas dan meningkat jumlahnya. Wabah ini telah menimbulkan ketakutan warga. Padahal ketakutan dan panik yang berlebihan sangat tidak diharapkan sebab dapat menimbulkan dampak ikutan. Wabah ini tidak dapat diatasi dengan tepat tanpa sinergi yang baik antara individu, masyarakat, dan negara. Ketiganya harus berjuang bersama dalam menghadapi bencana dengan landasan yang sama dan satu, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah, tentunya harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Segala sesuatu yang Ia ciptakan wajib tunduk pada aturannya. Dalam hal virus COVID-19, setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikro tak kasat mata ini pun adalah ciptaannya, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadarnya. Allah telah menciptakan api mempunyai qadar membakar. Allah pun telah menciptakan virus dengan qadar dapat menjangkit pada inang hingga menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan qadar memiliki akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya seringkali memperingatkan manusia untuk menggunakan akalnya dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, lantas mengambil pelajaran darinya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Demikian dibalik penciptaannya wabah COVID-19. Pasti bahwa manusia dengan kapasitasnya harus berupaya penuh memikirkan tentangnya, memetik hikmah di balik penciptaannya. Bagi yang bukan ahli dan tidak memiliki kapasitas untuk itu, tetaplah wajib membangun keimanan bahwa COVID-19, makhluk renik tak kasat mata, itu pun menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dunia diguncang atas kehendaknya, semata manusia tak berdaya di hadapan makhluk kecil. Manusia dewasa ini juga harus mengambil pelajaran bahwa dahulu kesewenangan Raja Namrud berakhir setelah tubuh sang raja tumbang oleh gigitan nyamuk. Maka hendaknya manusia menjadikan pelajaran ini untuk mempertebal iman dan takwa, memohon ampun kepada Allah dan kembali menerapkan aturannya. Adapun terkait dampaknya terhadap manusia, apakah dirasa baik ataukah buruk menurut manusia? Seorang mukmin wajib beriman bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah semata. Inilah prinsip yang harus dimiliki seorang mukmin, bahwa Allah telah menetapkan qadar atas segala sesuatu. Seorang muslim wajib mengimani bahwa qadar baik dan buruk semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Adapun tentang datangnya wabah atau suatu penyakit, juga demikian, semuanya adalah ketetapan qada dari Allah. Dalam hal ini, seorang muslim wajib iman bahwa Allah telah menciptakan sesuatu penyakit dan Allah pula telah menciptakan obatnya. Inilah hakikat iman kepada qada dan qadar. Baik dan buruk berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam menyikapi hal ini, seorang mukmin wajib hukumnya untuk ridho terhadap segala ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musibah penyakit itu melanda manusia, Allah memerintahkan manusia ridho terhadap qada Allah dan menghadapinya dengan bersabar, dan Allah memberikan balasan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Sesungguhnya wabah taun itu adalah siksa yang dikirimkan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena seorang hamba yang tinggal di negerinya yang tengah terjangkit taun, lalu ia bersabar dan menghadapi ridho Allah, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari. Syara telah memuji seorang hamba yang berserah diri terhadap qada, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, aku akan memberitahumu satu kalimat yang datang dari bawah asri dan dari gudangnya surga, yaitu tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sungguh hambaku telah tunduk dan berserah diri kepadaku. Hadis riwayat Al-Hakim. Sikap ridho atau kemarah termasuk perbuatan manusia. Ini ada dalam area yang dikuasai manusia. Manusia dapat mengendalikan diri dan perbuatan apa yang akan diambilnya. Apakah ia akan hendak ridho ataukah marah terhadap qada Allah? Dalam hal ini, manusia akan diberikan pahala atas perbuatan ridho terhadap qada dan sabar menghadapi cobaan, dan akan mendapatkan dosa dan siksa atas kemarahannya terhadap qada. Adapun terkait qada itu sendiri tidak termasuk dalam perbuatan yang dikuasai manusia. Manusia akan diminta pertanggungjawaban atas terjadinya qada, tetapi ia akan ditanya tentang dan marahnya terhadap qada. Dalam hal pandemi COVID-19, manusia akan ditanya tentang ridho dan marahnya terhadap datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini apa saja yang dilakukan terkait upaya pencegahan dan pengobatannya. Upaya pencegahan yang berada pada area yang dikuasai oleh individu adalah dengan senantiasa menjaga sanitasi dengan sering mencuci tangan, menjaga kebersihan badan, tempat dan pakaian, menutup mulut dengan tangan dan baju saat bersin. Sungguh syariat Islam telah mengatur hal ini. Islam senantiasa menganjurkan muslimin menjaga kebersihan dan kesucian. Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu separuh keimanan. Hadis riwayat Muslim. Di samping menjaga kebersihan, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari sakit COVID-19 adalah menjaga kebugaran tubuh. Sifat virus yang menyerang ia dapat mati ketika tubuh inang memiliki imunitas. Hal lain yang mesti dilakukan adalah meningkatkan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa melaksanakan amal yang difardukan, meningkatkan amal yang disunahkan, memperbanyak sholat, puasa, sedekah, doa, zikir, istighfar, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karantina mengurangi interaksi dengan orang lain, tidak serta-merta menjadikan aktivitas menuntut ilmu dan berdakwah ditinggalkan, sebab kemajuan teknologi menjadikannya bisa dilakukan secara online. Dalam hal ini, manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah merupakan perbuatan yang ada pada area yang dikuasai manusia. Manusia dapat memilih akan mengerjakan ataukah meninggalkannya. Di samping segala ikhtiar yang dilakukan,
Selebihnya, seorang mukmin wajib bertawakal, menyerahkan dan menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.